Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Joya Study Senang Coding dengan saya Ricky Yaakob. Sebelum kita membahas lebih lanjut tag-tag apa saja yang ada dalam head dan tag-tag apa saja yang ada dalam body, di video kali ini saya akan menjelaskan kembali tag HTML itu adalah sepotong teks atau kode HTML yang dikurung lebih kecil dari atau kita sebut ini siku pembuka, lalu nama tagnya dan diakhiri lebih dari atau kita sebut ini siku penutup. Tag HTML ini ada yang berpasangan dan ada yang tidak. Kalau tag yang berpasangan itu memiliki tag pembuka dan penutup. Kalau tag penutup itu memiliki garis miring ke kanan lalu nama tagnya. Jadi semua dokumen HTML dimulai dari tag HTML pembuka dan diakhiri tag HTML penutup. Jadi teman-teman, tag HTML ini ibaratnya pembungkus dari segala tag yang ada di dalamnya, seperti tag head dan tag body. Nah, di tag head ini untuk informasi-informasi dan di tag body ini untuk isi konten halamannya. Oke teman-teman, saya rasa teman-teman sudah semakin jelas. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Sebelum kita memulai, saya ingin merubah file HTML saya menjadi belajar 1 HTML agar kita mempunyai histori pembelajaran. Teman-teman masih tahu kan cara untuk merename menggunakan text editor ini? Kita langsung saja ke file HTML-nya, lalu klik kanan, lalu pilih rename, lalu kita rubah namanya menjadi belajar 1.html, lalu tekan enter ya teman-teman. Begitu juga kita mau create new file, file baru maksud saya, kita sorot folder HTML-nya, lalu klik kanan, lalu pilih new file. Nah, sekarang keluar jendela baru ya teman-teman. Sebelum kita mau mulai bekerja, pastikan kita menyimpan filenya terlebih dahulu karena file ini masih dalam bentuk plain text. Sebentar ya teman-teman. Ini teman-teman, karena ini filenya masih dalam bentuk plain text, belum HTML. Makanya saya sarankan sebelum bekerja kita harus save file terlebih dahulu. Oke, kita save filenya, Ctrl S atau file save ya. Masukkan nama filenya belajar 2.html. Save ya teman-teman. Lalu kita close saja ini, lalu sidebarnya di hide kan saja supaya kita leluasa ya teman-teman. Nah, sekarang kita buat struktur HTML standarnya ya teman-teman, dengan hanya mengetik HTML lalu kontrol spasi saja. Nah, langsung nampilkan teman-teman HTML-nya tanpa kita tulis baris per baris lagi. Nah, ini sangat memudahkan kita ya teman-teman dan mempercepat kita dalam penulisan HTML. Jika teman-teman bertanya doctype ini apa? Doctype ini hanya sebuah deklarasi kalau kita menggunakan HTML5 atau versi terbaru. Sekarang kita bahas mengenai tag-tag apa saja yang di bagian head. Di bagian head itu ada title. Title ini untuk judul halaman browser ya teman-teman. Lalu ada style, text style ini untuk CSS. Lalu ada link ini berguna untuk menghubungkan dokumen dari file internal ataupun sumber dari eksternal. Lalu ada script ini untuk JavaScript. Ada metadata atau tag meta. Tag meta ini digunakan untuk menentukan set karakter, deskripsi halaman, kata kunci, dan penulis dokumen. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Ada char set, UTF-8, lalu ada deskripsi, lalu ada keyword, lalu ada
author. Jadi tag meta ini adalah rangkaian kode HTML yang biasa digunakan untuk mempermudah Google dan browser atau kita sebut search engine untuk mengidentifikasi seluruh konten yang ada dalam website kita. Lalu kita ke bagian body, tag-tag apa saja, tetapi di sini saya akan bahas hanya beberapa saja karena tag yang ada di dalam body ini cukup banyak. Terus secara detail dan praktek mungkin di video selanjutnya ya teman-teman. Kita langsung saja. Yang pertama itu ada heading. Heading itu untuk judul atau subtitle yang ingin kita tampilkan di halaman web yang supportnya untuk teks. Heading ini ada 6 level dari heading pertama sampai heading 6. Heading pertama ini ukurannya lebih besar ya teman-teman. Yang kedua, format teks yang sering dipakai itu ada tag B, itu untuk menebalkan huruf, ada tag I, italic untuk memiringkan teks, ada tag U, underline untuk memberikan garis bawah pada teks. Yang ketiga, paragraf, ada tag P. Terus yang untuk table ada tag table, ada tag head, ada tag body, ada tag TR. Terus untuk menyimpan gambar ada tag IMG atau tag image. 6 hyperlink, ada tag A atau kita sebut anchor. Terus yang ketujuh, membuat list, ada tag LI. Tag LI ini list, membuat list pada HTML. Terus ada tag OL, order list, untuk menampilkan daftar list. Terus ada tag UL, unordered list, berfungsi untuk menampilkan daftar list dalam bentuk bulatan atau kotak. Terus membuat form HTML, ada tag form. Tag form ini dibutuhkan beberapa atribut untuk memproses data yang akan dikirim. Terus ada tag input. Tag ini digunakan dalam form pengisian atau isian teks. Terus ada text area. Text area ini sama fungsinya seperti input, tetapi bisa diisi lebih banyak. Terus ada text select. Text select ini digunakan untuk user memilih data yang sudah disediakan. Terus yang ke-9, menambah garis baru, ada tag BR. Terus yang ke-10, menambah garis horizontal, namanya tag HR. Terus yang ke-11, tag grouping. Tag ini untuk melakukan grouping. Nanti kita akan melakukan grouping tag yang ada di HTML pakai tag div dan span. Ini sangat penting ketika kita belajar CSS ya teman-teman. Oh iya teman-teman, ada satu tag yang hampir saya lupa beritahukan kepada teman-teman. Tag ini sangat penting, namanya tag komentar. Tag komentar ini berguna untuk sebagai pengingat atau catatan. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Ini pembukanya dan ini penutupnya. Jadi teks yang ada di dalam tag komentar itu tidak akan nampil di browser ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lakukan seperti ini. Enter, lalu pencet Ctrl sama garis miring ke kanan ya teman-teman, maka muncul seperti ini. Ini adalah tag komentar. Oke teman-teman, sampai di sini video saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.